Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Erlin dengan NIM 21101313200010 dari Program Studi Pendidikan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin mendemonstrasikan proyek akhir mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Di sini saya ingin menjelaskan perancangan jaringan yang saya buat. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah suatu rancangan jaringan sudah saya buat, di mana topologi jaringan yang saya terapkan yaitu adalah topologi star. Nah, untuk yang ditampilkan ini adalah dalam bentuk logikalnya. Kemudian kenapa saya memilih topologi star? Karena topologi star itu merupakan salah satu topologi yang umum digunakan di dalam jaringan komputer, di mana di dalam topologi star tersebut, setiap komputer nantinya terhubung ke suatu pusat atau switch sentral. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan lebih rinci lagi terhadap topologi jaringan komputer star. Yang pertama itu adalah pusat atau switch sentral sudah kita bahas, di mana pusat switch sentral ini adalah perangkat pusat yang ada di dalam topologi star, di mana setiap perangkat dalam jaringan itu terhubung langsung ke pusat atau switch sentral ini. Nantinya, pusat atau switch sentral ini merupakan perangkat untuk mengirimkan dan menerima data antara perangkat-perangkat di dalam jaringan. Jadi, switch sentral di sini salah satunya ini, kemudian perangkat PC-PC tersebut akan terhubung ke dalam switch sentral. Kemudian yang kedua adalah koneksi perangkat, di mana setiap koneksi perangkat di dalam jaringan ini itu terhubung ke dalam switch sentral tadi menggunakan kabel yang terpisah. Jadi setiap PC ini memiliki kabelnya masing-masing. Nah, kabel yang digunakannya itu kabel Ethernet. Di sini kita bisa menggunakan kabel strap, yang mana kabelnya itu adalah Ethernet. Kemudian setiap PC atau perangkat nantinya itu memiliki suatu port yang tersedia untuk menghubungkan kabel dengan pusat switch sentralnya. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi di dalam jaringan. Nah, komunikasi antara perangkat dalam jaringan terjadi melalui pusat atau switch sentral ini tadi. Ketika suatu perangkat itu ingin mengirimkan data ke perangkat lainnya, data tersebut dikirimkan ke pusat switch sentral terlebih dahulu. Nah, pusat switch sentral nantinya kemudian itu mengirimkan data tersebut ke perangkat yang akan dituju. Jadi untuk alurnya sendiri adalah PC itu datanya disimpan di switch sentral. Nah, lalu untuk penyampaiannya itu ada di router. Router akan menyampaikan ke router lain-lainnya. Nah, contohnya ini jika kita ingin mengirimkan suatu pesan di antara PC satu ke PC yang lainnya, contohnya kita ingin mengirimkan PC 3 ke PC 18. Nah, di sini adalah sudah successful atau sudah tersambung. Kemudian kita mengirimkan lagi di antara PC 5 ke PC 27. Di sini juga sudah successful atau sudah terkirim. Nah, datanya itu akan disimpan di switch sentral sebagai komunikasi dalam jaringan ini sendiri, kemudian disalurkan melalui router ke router. Kemudian di sini saya menjelaskan keputusan mengambil desain dari topologi star ini, yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama ada skalabilitas. Nah, topologi star ini memungkinkan suatu penambahan atau pengurangan perangkat dengan mudah. Ketika kita ingin menambahkan perangkat baru ke dalam jaringan, kita hanya perlu menghubungkan ke pusat atau switch sentralnya saja. Contohnya kita ingin menambahkan di lantai 1 di switch sentral ruang komputer 1, maka kita hanya menambahkan suatu PC dan kita menghubungkan kabelnya ke pusat dari switch sentral di ruang komputer 1. Nah, kemudian hal ini juga memudahkan dalam memperluas jaringan jika diperlukan. Selanjutnya, kedua itu ada administrasi jaringan. Topologi star ini juga memungkinkan administrasi jaringan yang mudah. Pusat atau switch sentral itu dapat digunakan
untuk kita mengelola dan mengawasi lalu lintas data di dalam jaringan. Jika ada masalah atau konfigurasi yang perlu diubah, nantinya perubahan tersebut dapat dilakukan di pusat atau switch sentral tanpa harus mengganggu perangkat lain dalam jaringan. Topologi star di dalam komputer ini umumnya digunakan di dalam berbagai lingkungan, termasuk di dalam jaringan kantor, di dalam jaringan sekolah, ataupun di jaringan rumah. Ini memberikan fleksibilitas, kemudian keandalan, dan kemudahan administrasi di dalam mengelola jaringan itu sendiri. Nah, kemudian untuk di dalam desain saya ini ada satu router backup. Nah, ini yang berfungsinya sebagai backup jika kabel penghubung utama antara router satu atau router lantai satu dan router 2 di lantai 2 itu terputus. Kemudian untuk, rincian dari desain saya ini sendiri, saya itu menggunakan 3 router, seperti yang sudah disebutkan tadi, satu router sebagai backup cadangan, kemudian PC di sini jumlahnya adalah 60 di lantai satu dan di lantai 2 jika digabung. Kemudian ada switch-nya ada 6 sebagai penghubung antara PC-PC di antar ruangan, kemudian server, di sini terdapat di ruang server, yaitu servernya ada satu. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang konfigurasi perangkat, di mana saya mengerjakan konfigurasi perangkat di lantai satu. Di lantai satu ini terdapat 3 ruangan, yaitu yang pertama ada ruangan komputer satu, kemudian ada ruang komputer 2, dan ada ruangan server. Nah, di mana pada konfigurasi lantai satu ini, yaitu konfigurasi intervalannya pada semua switch yang ada di lantai satu. Pengalamatan IP-nya yaitu pada subinterface untuk setiap VLAN pada router lantai satu. Sini di ruang komputer satu ini sendiri ada 12 PC, kemudian di ruangan di lantai satu ini, di ruangan satu terdapat ada 12 PC yang saling terhubung dengan kabel-kabelnya masing-masing ke switch sentralnya. Kemudian juga ada ruang komputer 2, masing-masing PC-nya ada 12 terhubung masing-masing kabel ke switch sentral. Kemudian di sini juga ada switch untuk menghubungkan dari server untuk menuju ke router, di mana kabel dari switch ini sendiri sama menggunakan kabel dari strike, kabel Ethernet dihubungkan ke router lantai satu. Di sini menyimpan semua data-data yang ada dari switch sentralnya. Kemudian dihubungkan ke router 2 untuk menghubungkan ke lantai 2 itu sendiri. Oke, sekarang kita akan menguji simulasi bagaimana cara mengoneksikan antara PC satu ke PC yang lainnya. Kita ambil contoh PC 8 di lantai satu dan PC 32 di lantai 2. Yang pertama itu kita buka dulu di PC 32 ini, di desktop, kita IP-nya, kita lihat di sini adalah IP address-nya yaitu 192.168.160. Nah, kita sudah dapatkan PC-nya. Kita klik di PC 8 yang ingin kita hubungkan ke PC 32, di mana di sini kita klik desktop, kita cari di command prompt-nya, kemudian kita ping. Ping, tadi IP-nya 192.168, oh maaf, 168.1.60. Kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini data tersebut sudah di-ping. Kita coba hubungkan. Kita kirim data dari PC 8 ke PC 32. Nah, di sini sudah successful ya, karena sudah terhubung melalui PIN tadi. Baik, tadi adalah demonstrasi dari pengerjaan perangkat jaringan yang saya buat bersama teman saya Julita Hasanah. Di sini untuk ringkasan pekerjaan kami sendiri itu dari awal perancangan hingga
Selesai dikonfigurasi itu dapat, kita simpulkan yaitu yang pertama, perancangan ini sudah memenuhi anggaran biaya yang disediakan, yang ditentukan oleh dosen kami. Kemudian yang kedua, topologi jaringan yang ditetapkan yaitu adalah topologi star, kemudian ada alamat IP yang diterapkan yaitu IP kelas C, routing yang diterapkan yaitu routing OSPF. Yang kelima, setelah selesai dikonfigurasi semua perangkat sudah dapat saling terhubung, dalam mengirimkan dan menerima data. Kemudian kami juga ada rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya, di mana rekomendasi ini untuk pengembangan agar jaringan, yang ditampilkan ini dapat mendukung layanan, yang lebih kompleks seperti, voice over IP atau, video streaming, direkomendasikan untuk mempertimbangkan alokasi bandwidth yang lebih besar menggunakan quality of service. Nah, untuk, mengatur prioritas lalu lintasnya itu, dan memastikan perangkat jaringan itu mendukung fitur-fitur, eee, yang dibutuhkan di dalam layanan tersebut. Baik, sekiranya ini saja untuk, presentasi video demonstrasi mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Salah dan hilaf serta kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.